Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eros Yatribeluga Karo. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan teks biografi Kiai Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pahlawan favorit aku. Selamat mendengar. Kiai Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau termasuk dalam bagian keluarga keraton Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suewardi Suryaningrat yang merupakan nama kecilnya. Dikarenakan ia begitu dekat dengan rakyatnya, nama kecilnya ia rubah menjadi Kiai Hajar Dewantara saat usia 40 tahun. Hal ini dilakukan tentu agar beliau lebih dekat tanpa sekat ningrat dengan rakyatnya. Pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta, Kiai Hajar Dewantara mengembuskan napas terakhirnya, kemudian beliau dikebumikan di Taman Wijaya Brata. Kiai Hajar Dewantara memulai pendidikannya di sekolah dasar di ILS, yaitu Sekolah Dasar Belanda. Lalu ia melanjutkan sekolah ke Stovia, yakni sebuah sekolah dokter Bumi Putra. Selesai menamatkan sekolah di sana, beliau lanjut bekerja berbagai surat kabar seperti Miden Zafa, Seiyotomo, dan lain sebagainya, dan dia di sana bekerja sebagai wartawan. Namun, setelah beberapa waktu, Kiai Hajar Dewantara membentuk Indisches Partis bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dewes Dekker pada 25 Desember 1912. Pemerintah Belanda menolak organisasi tersebut sebab menurut mereka, organisasi itu dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat hingga memungkinkan mereka menggerakkan kesatuan untuk melawan kolonial Belanda tersebut. Perjuangan beliau tidak berhenti di situ. Kiai Hajar Dewantara membuat Komite Bumi Putra pada November 1913. Komite ini mengatakan kritik pada pemerintahan Belanda yang menarik uang dari rakyat jajahannya untuk merayakan kebebasan Belanda ke 100 tahun dari penjajahan Prancis. Tanpa proses pengadilan, Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukum buang ke Pulau Bangka. Lalu Kiai Hajar Dewantara dibuang ke Belanda bersama rekan-rekannya. Namun akhirnya mereka kembali ke Indonesia lagi setelah mendapatkan Europees Act pada tahun 1818. Bersama rekan-rekannya, Kiai Hajar Dewantara membangun perguruan nasional, yakni Nasional Onderwijs Taman Siswa atau yang kita kenal Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Keberhasilan Kiai Hajar Dewantara dalam meletakkan fondasi terhadap dasar pendidikan nasional untuk bangsa Indonesia, beliau pun pernah dipercayai Indonesia menjabat sebagai Menteri Pertama untuk Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Dan tak hanya sekedar itu, dianggap tokoh maupun pahlawan pendidikan nasional, beliau ditetapkan pula sebagai pahlawan pergerakan nasional dan istilah Tut Wuri Handayani merupakan bagian dari semboyan dalam bahasa Jawa yang dicetuskan oleh Kiai Hajar Dewantara yang artinya di belakang memberi contoh dan sampai sekarang masih dipakai untuk Kementerian dan Kebudayaan sebagai masa jasa yang untuk harus yang kita kenang. Agar dapat melestarikan nilai-nilai dan juga semangat juangnya, penerus dari Taman Siswa membangun museum di Yogyakarta yang bernama Dewantara Kirti Griya. Seperti yang diketahui, Kiai Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional dan semangat serta jasanya terhadap bangsa Indonesia, terutama bagi pendidikan, sudah sepatutnya beliau dikenang dan tidak boleh kita lupakan. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang salah atau pengucapan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.